Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengungkapkan keberadaan peta langka. Dikabarkan peta itu berisi solusi dua negara alias adanya potensi wilayah Palestina merdeka. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, kabar itu dikatakan oleh Olmert dalam dokumenter Israel dan Palestina Jalan Menuju 7 Oktober. Peta itu ditunjukkan oleh Ehud Olmert pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Olmert mengisyaratkan bahwa peta solusi dua negara Palestina-Israel yang dia usulkan adalah peta langka. Lantaran dia tahu akan sangat jarang ada pemimpin Israel yang akan menawarkan usulan tersebut. Peta itu memperlihatkan bahwa Olmert secara umum siap untuk kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, tetapi ingin mempertahankan blok pemukiman Gush Etzion di sebelah selatan Yerusalem, kota pemukiman Ma'ale Adumim di sebelah timur, dan sebagian tepi barat yang mencakup pemukiman besar Ariel di wilayah tepi barat. Sebagai imbalannya, Israel akan menyerahkan sebagian tanah di wilayah pedalaman yang diduduki demi negara Palestina baru. Olmert akan memberikan 95,1% wilayah tepi barat dan jalur Gaza kepada Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Selain itu, Olmert juga mengusulkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Gaza dan tepi barat untuk memastikan kesinambungan geografis antara kedua wilayah. Olmert juga siap membagi Yerusalem menjadi beberapa kawasan di bawah kendali Israel dan kawasan lainnya di bawah kendali Palestina, serta menyerahkan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua sepenuhnya. Ia juga mengusulkan agar apa yang disebut cekungan suci ditempatkan di bawah administrasi Badan Perwakilan Internasional Non-Berdaulat. Itu terdiri dari pemerintah pendudukan Israel, otoritas Palestina, Yordania, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Hamas mengklaim memiliki kartu as Israel yang bisa memaksa Benyamin Netanyahu patuh. Diklaimnya bahwa kartu as itu akan berkaitan dengan nasib para tawanan Israel sendiri. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, hal itu diutarakan oleh pemimpin Hamas Sami Abu Zuhri dalam pernyataannya baru-baru ini. Lebih tepatnya, Zuhri merespons aksi Israel yang menunda pembebasan 602 tahanan Palestina. Itu disebutnya sebagai aksi mengulur-ulur waktu dalam negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata. Dengan kata lain, aksi Israel itu dianggapnya sebagai pancingan bagi Hamas untuk melanjutkan perang di jalur Gaza. Sehingga dia menegaskan bahwa Hamas punya kartu as yang memungkinkan bisa memaksa Netanyahu mematuhi perjanjian tersebut. Ditegaskannya bahwa dengan tidak menepati gencatan, Netanyahu tidak hanya merusak kesepakatan, tetapi juga mempermainkan nasib para tawanannya sendiri. Tahanan Palestina yang berada di penjara Israel dipaksa menghapus slogan yang bertuliskan Yerusalem adalah Arab. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Februari, hal itu terlihat dalam video yang dibagikan ulang oleh Itamar Ben-Gvir pada 24 Februari 2025. Lebih tepatnya, Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan penjaga penjara Negev Israel menyerbu sel tahanan Palestina, memaksa mereka dengan todongan senjata untuk berlutut dan mengecat ulang dinding alias menghapus tulisan-tulisan yang ada di sana. Diklaimnya bahwa ditemukan tanda-tanda di banyak dinding penjara yang memuat frasa seperti "Kami tidak akan melupakan, kami tidak akan memaafkan, kami tidak akan berlutut, Yerusalem adalah milik Arab." Diketahui bahwa tulisan-tulisan di dinding itu ditulis oleh para tahanan sebelum dibebaskan sebagai bagian dari gelombang ke-7 kesepakatan. Dengan begitu, dengan melihat semua tulisan, Israel mengambil alih menunda hari pembebasan, memaksa para tahanan menghapus terlebih dahulu apa yang telah mereka tulis di dinding-dinding mereka. Namun di satu sisi, para tahanan Palestina mengaku bahwa alasan mereka menulis kalimat-kalimat itu sebagai tanggapan terhadap slogan yang dipaksakan kepada para tahanan Palestina yang dibebaskan pada gelombang ke-6 dari penjara Ofer. Pasukan Keamanan Otoritas Palestina atau PA menyita bendera dan gambar Nasrallah, melakukan penyerbuan di lokasi peringatan pemakaman Sekretaris Jenderal Hizbullah Syed Hasan Nasrallah di tepi barat. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, hal itu terlihat dalam video yang beredar di media sosial sejak 23 Februari 2025.
Terlihat dalam video, sekelompok orang yang diduga adalah pasukan keamanan otoritas Palestina melakukan penyerbuan. Tak hanya menyerbu, mereka juga menyita bendera, merobek beberapa gambar, dan menyerang seorang wanita sambil melontarkan makian kepada peserta lainnya. Jurnalis Khalid Sabarneh yang hadir untuk meliput acara peringatan itu mengatakan bahwa petugas polisi mengelilinginya dan menyeretnya ke sebuah kendaraan. Tak lama setelahnya, peserta peringatan pemakaman Nasrallah itu ditahan selama beberapa jam sebelum dibebaskan. Aksi itu diklaim oleh pasukan dan Gerakan Nasional Palestina sebagai seruan agar aksi massa menghormati Nasrallah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituduh telah mengasingkan sang anak yakni Yair Netanyahu ke Amerika Serikat seusai adanya dugaan pemukulan. Mengutip Palestine Chronicle pada 25 Februari, tuduhan itu dilontarkan oleh anggota Knesset Nami Lazimi. Mendengar kabar itu, Yair Netanyahu telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Lazimi, menyusul pernyataannya bahwa ia dideportasi ke Amerika Serikat setelah diduga memukuli ayahnya. Menurut Channel 14, Yair menuntut ganti rugi sebesar 300.000 shekel atau sekira $84.000. Gugatan itu diajukannya sebagai tanggapan atas komentar Lazimi selama sidang Komite Keuangan Knesset pada Minggu 23 Februari 2025. Di mana Lazimi mengatakan bahwa Yair dikirim ke luar negeri setelah sebuah insiden di mana ia diduga memukul Netanyahu. Gugatan itu menggambarkan pernyataan Lazimi sebagai kebohongan mutlak, menuduhnya mencoba merusak reputasi Yair dengan pernyataan bermotif politik. Pengacara Yair yang tidak disebutkan namanya menunjukkan bahwa kekebalan parlemen tidak melindungi anggota Knesset dari pencemaran nama baik, terutama ketika pernyataan yang dibuat tidak terkait dengan tugas resmi mereka. Juru bicara dan senior Hamas bertikai sendiri. Juru bicara Hamas Hashim Kashem menyatakan bahwa pernyataan pejabat seniornya di Qatar, Abu Marzouq, tidak mewakili posisi Hamas. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, pernyataan Kashem itu diutarakannya dalam pernyataan pada 24 Februari waktu setempat. Perlu diketahui di awal, Abu Marzouq, kepala kantor hubungan luar negeri Hamas yang berkantor di Qatar, muncul dalam wawancara dengan New York Times pada Senin 24 Februari. Ia mengatakan tidak mengetahui rincian spesifik serangan 7 Oktober, tapi mengindikasikan dia dan pemimpin politik Hamas lainnya mendukung strategi umum serangan militer terhadap Israel. Menurutnya, Hamas bersedia merundingkan masa depan persenjataannya di jalur Gaza, sebuah pernyataan yang kemudian dibantah oleh Hamas. Dalam wawancara itu, Abu Marzouq menggambarkan Hamas sebagai orang biasa yang melawan Mike Tyson. Ia menjelaskan secara absolut tidak dapat diterima untuk mengklaim Hamas menang, mengingat besarnya kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel di jalur Gaza. Dengan begitu, sebagai respons atas pernyataan Marzouq tersebut, Kashem menjelaskan bahwa Hamas berhak atas senjatanya sebagai senjata yang sah, serta menekankan tidak ada diskusi tentang hal itu selama masih ada pendudukan Israel di tanah Palestina. Menegaskan bahwa peristiwa 7 Oktober akan tetap menjadi titik balik dalam sejarah dan titik balik strategis dalam jalur perjuangan nasional Palestina. Situasi di tepi barat dikabarkan akan berpotensi berubah seperti jalur Gaza, mengingat IDF memakai dan mengulangi taktik yang hampir sama. Mengutip Tribun News pada 25 Februari, hal itu diutarakan oleh Nabil Abu Rodeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pernyataannya baru-baru ini. Perlu diketahui di awal, Israel telah mengerahkan bulldozer, kendaraan lapis baja, pesawat tak berawak, helikopter. Bahkan untuk pertama kalinya mereka mengirim tank tempur berat di tepi barat. Diketahui dalam operasi militer kali ini Israel berfokus pada area Camp Jenin dan Nur Shams. Camp-camp itu telah menjadi sasaran terus-menerus, namun Israel juga mengklaim selalu menahan diri untuk tidak membersihkannya secara permanen. Menekankan bahwa Israel akan berfokus untuk memerangi kelompok militan termasuk Hamas dan Jihad Islam. Hal itu merupakan klaim oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar dalam pernyataannya. Namun berbeda pendapat dengan Nabil Abu Rodeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pihaknya mengatakan bahwa operasi di tepi barat utara tampaknya mengulangi taktik yang digunakan di Gaza.
Dengan kata lain, tepi barat tak menutup kemungkinan bisa berubah seperti Gaza kedua. Lebih lanjut, pasukan Israel disebutnya secara sistematis telah menggusur ribuan warga Palestina saat mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan begitu, pihaknya menuntut agar pemerintah Amerika Serikat memaksa Israel untuk segera menghentikan agresi yang dilancarkannya terhadap kota-kota di tepi barat.